monggo juragan. Hari ini kita tadi hunting pusaka lokasian bersama kanjeng guru saya. Cuma dapat satu bilah, tetapi istimewa. Istimewanya di mana? Nanti kita review di rumah. Nih, satu tapi cabai rawit. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi, menyapa sahabat-sahabat Beta Yuana dimanapun Anda berada. Tak terasa hampir 1 minggu kita tidak mengupload video yang terbaru ya. Jadi biasanya 2 hari sekali kita upload video, tetapi mohon maaf karena kesibukan hampir 1 minggu kita baru mempersiapkan video yang terbaru ini. Nah, untuk hari ini kita akan mereview satu buah pusaka yang kemarin kita dapatkan. Jadi biasanya ketika kita merescue pusaka dari masyarakat, baik itu pusaka hibah rawat maupun kita memahari dari masyarakat, biasanya dapat ada beberapa pusaka ya, bisa 3, 5 dan sebagainya. Tetapi kemarin kita hanya mendapatkan 1 pusaka. Dan kebetulan pusaka itu ternyata cukup istimewa, karena bagi saya itu mendapatkan pusaka di lokasian yang masih orisinil dengan dapur yang bagus ya, kerisnya masih utuh dan pamor yang bagus, itu jarang sekali kita temui di masyarakat. Nah, pusaka apa itu? Kita ambilkan dulu. Jadi ini keris yang kita dapatkan hasil kita hunting atau berburu. Jadi cuma dapat 1 tetapi istimewa. Walaupun secara kelengkapan bilah pusaka ini tidak lengkap karena tidak ada mendaknya. Jadi mendak itu cincin yang di sini, pembatas antara peksi dengan bilah. Kemudian juga tidak ada deder atau handle atau pegangannya. Ini bisa kita pesankan, bisa kita restorasi, artinya kita cari kelengkapannya supaya lebih bagus lagi. Untuk warangkanya ini bergaya warangka Gayaman Surakarta atau Gayaman Solo. Jenis pelet kayunya belum diketahui ini jenis apa, tetapi sekilas kalau kita lihat memiliki corak yang cukup bagus. Seandainya nanti digebek ulang atau dicuci bersih, akan kelihatan serat kayu yang bagus. Untuk pendoknya juga bergaya pendok bunton. Ini kondisinya juga masih orisinil apa adanya, ini masih kotor sekali. Ini treatmentnya paling cepat, yaitu direndam menggunakan cairan sitron atau cairan asam, kemudian digosok dengan autosol. Itu lebih mempercepat untuk membersihkan bilah dari kotoran-kotoran yang mungkin sudah puluhan tahun tidak terawat. Nah, bilahnya itu seperti apa? Kita lihat ya. Yang jelas sudah kelihatan ini peksinya. Peksinya masih cukup aman, cukup panjang. Jadi sekitar 4 cm. Kita lihat bilahnya. Nah, jadi bilah pusakanya seperti ini ya. Ini saya dekatkan. Ini sekilas terlihat pusaka biasa atau pusaka sederhana. Ini saya dekatkan lagi nih. Nah, sekilas ini terlihat pusaka biasa ya. Dapurnya yaitu dapur jalak tilam. Jadi seperti tilam upih, tetapi gonjonya seperti jalak. Jadi masuk ke dapur jalak tilam. Ini ada tikel alisnya ya. Nah, yang istimewa atau menarik di sini dan cukup langka yaitu pamornya. Ini saya dekatkan lebih fokus supaya kelihatan pamornya. Kelihatan ya. Walaupun masih kotor seperti ini, tapi sedikit terlihat. Ini. Nah, ini yang bikin saya deg-degan pada saat mendapatkan pusaka ini. Ini pamornya
Jadi ada dua kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Jadi yang pertama bisa jadi pamor melati renonce. Yang kedua bisa melati sinebar. Atau yang ketiga pamornya itu pamor bendo segodo. Nah, jadi untuk keris berdapur jalak tilam itu sendiri kan memiliki filosofi tentang kedamaian dan ketentraman dalam hidup. Jika ini muncul setelah nanti diwarangi atau dicuci bersih, kemudian diberi cairan warangan, muncul pamor melati renonce ataupun mungkin melati sinebar, ini termasuk keris yang bagus. Artinya memiliki pamor yang tidak biasa. Karena sebagaimana kita ketahui, melati itu kan artinya sesuatu yang harum atau wangi. Dan biasanya melati ketika dia direnonce atau diurai, itu biasanya dipakai oleh para pengantin supaya harum seperti melati. Atau ketika melati itu filosofinya tersebar atau melati sinebar, itu juga melambangkan keharuman ataupun sesuatu yang bagus yang tersebar. Nah, jadi filosofi dari keris berpamor melati ini sendiri yaitu lebih ke arah kerejekian. Jadi biasanya digunakan oleh para pedagang atau para pengusaha yang ingin mempertahankan bisnisnya, ingin mengembangkan usahanya lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih sukses lagi, layaknya sebuah bunga melati yang selalu harum semerbak wanginya. Jadi keris kerejekian ini intinya pamor kerejekian, pamor untuk perdagangan atau berniaga. Cukup bagus sekali ya maknanya. Atau jika peluang ketiga atau potensi ketiga, seandainya keris ini pamor yang muncul yaitu pamor bendo segodo, di mana bendo itu kan salah satu jenis tanaman ya atau daun-daunan. Segodo itu istilah orang zaman dahulu untuk menandakan sesuatu yang tidak lumrah, tidak biasanya, tidak ada sesuatu yang besar tapi di luar kewajaran. Nah, itu dinamakan segodo atau segada. Gada itu kan alat tempur yang besar, itu segada. Atau kalau zaman milenial, zaman saya kecil mengenal istilahnya segaban. Nah, segaban itu yang besarnya seperti gaban. Nah, seperti itu. Itu juga memiliki filosofi yang sangat bagus, yaitu dimana untuk pamor bendo segodo ini yaitu lebih dominan ke arah kewibawaan. Seperti itu, sehingga bisa menaungi dan mengayomi banyak orang. Kembali lagi, apapun nanti hasilnya, kita tetap bersyukur karena kita mendapatkan keris yang orisinil, asli orisinil, tidak ada unsur rekayasa, tambalan maupun istilahnya tembakan-tembakan ya, murni orisinil lokasian, peksinya juga masih alami semuanya, tidak ada unsur micin-micinnya, bumbu-bumbunya. Cukup sangat beruntung sekali kita dapatkan di masyarakat jenis pusaka yang seperti ini dengan unsur pamor yang tidak biasa. Saya sih berharap ini nanti keluarnya keris pamor melati ya, entah itu melati renonce maupun melati sinebar. Karena dilihat dari alurnya sudah kelihatan ini bulat-bulat, besar-besar, rapi sekali dari ujung bilah sampai ke bawah sorsorannya. Karena kondisinya masih kotor seperti ini yang bikin kita deg-degan nantinya hasilnya seperti apa. Yang jelas ini keris bagus dan ngerjekeni seperti itu. Beberapa hari yang lalu ketika saya mendapatkan bilah pusaka ini, sudah sempat saya upload di Facebook saya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum berteman di Facebook, mungkin bisa langsung invite atau di add pertemanan Facebook saya, yaitu Beta Puspa Yuwana. Itu nama lengkap, nama asli saya. Itu beberapa waktu yang lalu sudah saya share, saya mendapatkan pusaka ini. Dan ternyata itu belasan orang chat ke saya lewat WA maupun inbox menanyakan apakah pusaka ini akan dimaharkan atau dilepas
berapa maharnya, seperti itu. Wah, ini menandakan banyak juga peminatnya ya, atau yang suka dengan pusaka-pusaka lokasian seperti ini, apalagi memiliki pamor yang tidak biasa. Sekali lagi mungkin akan saya tegaskan dan saya jelaskan, untuk saat ini saya belum berkeinginan untuk melepas bilah pusaka ini, karena memang pusaka ini yang pertama belum lama lah saya dapatkan, masih suka-sukanya, masih seneng-senengnya, itu yang pertama. Yang kedua, kondisinya masih sangat kotor, jadi saya pengen bilah pusaka ini nanti dicuci bersih dulu, diputih, kemudian diwarangi dengan warangan yang terbaik. Tadi saya sudah menghubungi sahabat saya, Kanjeng Himawan Resi dari Padepokan Kadal Burik ya, dengan warangan cap kadal buriknya. Saya minta yang terbaik, yang Jerman punya, supaya hasilnya nanti yang terbaik juga. Nah, nanti setelah diwarangi kita review lagi ya, seperti apa hasilnya kita review lagi. Yang jelas saya masih pengen membersihkan bilah pusakanya ini dulu, saya warangi dulu. Kemudian saya juga perlu melengkapi sandangannya, karena sandangannya seperti ini ya, masih banyak yang hilang anatominya. Seperti beberapa ornamen seperti mendak juga hilang, kemudian dedernya juga hilang. Jadi perlu nanti kita lengkapi lagi supaya kelengkapan sebuah pusaka atau sebuah keris itu jangkep atau lengkap. Kemudian juga perlu dipoles lagi. Ini masalah selera sih sebenarnya, masalah selera saja, bahwasanya saya lebih suka pusaka-pusaka dengan sandangan atau warangka dari gaya Yogyakarta. Jadi baik jenis warangka gayaman. Wah, ini suara motornya kenceng banget ya, cukup mengganggu, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Saya lebih suka warangka-warangka bergaya Jogjanan, baik yang gayaman maupun yang beranggahnya, karena secara passion saya, secara pribadi, saya menyukai warangka-warangka yang kesannya sederhana tetapi unsur atau aura kewibawaannya itu dapat. Nah, untuk yang ini mungkin tidak masuk ya, jadi tapi tetap kita bersihkan, kita poles. Untuk cadangan warangka kita selanjutnya, barangkali nanti ada bilah yang cocok, bisa kita sandangi dengan warangka ini. Yang jelas untuk bilah pusaka ini nanti rencananya akan saya buatkan warangka Branggah Jogja. Branggah Jogja ya, nanti akan saya sandangi dengan sandangan yang terbaik atau warangka terbaik. Jadi, kenapa harus saya sandangi dengan warangka terbaik? Ya, seandainya suatu saat pusaka ini saya lepas, agar market value-nya atau nilainya semakin naik atau semakin meningkat, karena ada unsur investasinya di situ. Seperti itu. Jadi ya kalau dijual atau dimaharkan dalam kondisi apa adanya kurang maksimal. Tetapi kalau kita poles lagi, kita sandangi yang bagus, tentunya akan meningkatkan nilai jualnya. Nah, ini sebilah pusaka yang saya sangat bersyukur sekali masih dapat menemukan seperti ini, masih dapat menemui jenis pusaka seperti ini yang cukup langka ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Keris berdapur jalak tilam dengan pamor istimewa. Ini saya dekatkan lagi ya. Nah, keren ya, cukup keren, kelihatan pamornya. Oke, sip. Nanti kita review lagi setelah bilah pusaka ini dilakukan pencucian atau pembersihan. Besok jadwalnya ke Kanjeng Himawan Resi, gombong pusaka dengan warangan cap kadal buriknya. Kita akan review lagi hasilnya seperti apa ya. Ini pusakanya saya simpan lagi. Nah, sahabat Beta Yuana, demikian review kita tentang sebilah pusaka yang baru saja kita dapatkan.
Semoga dengan adanya review pusaka ini semakin menambah rasa cinta kita, rasa bangga kita dengan benda-benda peninggalan leluhur, terutama pusaka-pusaka Nusantara peninggalan leluhur yang sangat kaya akan makna dan filosofinya. Semoga tayangan kita hari ini dapat bermanfaat dan semoga tetap lestari Tosan Aji Nusantara. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.